Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Yang saya hormati Pak Aziz Suroni, Eskom Emkom, dan teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang UI UX dengan menggunakan Figma. Pertama, saya akan memberikan pantun. Burung merpati terbang ke langit, terbang rendah di atas taman. Siapkan diri dan tetap semangat. Semoga materi ini membawa pemahaman. Penasaran dengan videonya? Let's check it out. Kenalkan, nama saya Naila. Halo my friend, kenalkan nama saya Muhammad Nurul. Kenalkan, nama saya Lovita. And 3. Kenalkan, nama saya Kan nama saya Ingin. Perkenalkan nama saya Agus Sandoyo. Perkenalkan nama saya Desa Kirsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu merancang UI dan UX dengan Figma. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu apa itu UI dan UX, yang kedua apa itu Figma dan apa penjelasannya, yang ketiga adalah contoh desain sederhana, yang keempat adalah tips dan trik bagaimana Figma itu berjalan, yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita simak. Di sini saya mengambil contoh penerapan UI dan UX dalam aplikasi Sidionisa. Yang pertama yaitu penerapan UI. Penerapan UI dalam aplikasi Sidionisa yang pertama yaitu palet warna yang konsisten, dan yang kedua icon dan simbol yang relevan, yang ketiga tipografi yang jelas, yang keempat tombol navigasi yang menonjol, yang kelima desain responsif, dan yang kedua penerapan UX dalam aplikasi Sidia ini yang pertama yaitu navigasi yang sederhana, yang kedua yaitu notifikasi penting, yang ketiga fitur pencarian, yang keempat update jadwal otomatis, yang kelima sistem antrian yang efektif untuk pendaftaran mata kuliah, yang kelima umpan balik yang cepat. Dan kesimpulan dari penerapan UI dan UX yang baik adalah aplikasi Sidionisa akan lebih mudah diakses, intuitif, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi mahasiswa. UI yang menarik dan responsif akan meningkatkan kesan pertama mahasiswa, sementara UX yang baik akan memudahkan mahasiswa mengakses berbagai kebutuhan akademiknya secara efisien. Hasilnya, mahasiswa akan lebih sering menggunakan aplikasi untuk mengelola perkuliahan mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Baik, selanjutnya mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan produk digital? Dengan desain UI dan UI yang baik, produk dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna sehingga meningkatkan nilai produk itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menunjukkan mengapa UI dan UX begitu penting. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bayangkan memasuki sebuah toko yang tertata rapi dengan bentuk yang jelas dan layanan yang responsif. Begitulah UI dan UX baik bekerja, menciptakan pengalaman yang menyenangkan sehingga pengguna ingin kembali lagi dan lagi. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, yaitu waktu adalah sebuah aset berharga pengguna. UI atau UX yang baik seperti peta yang jelas membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan cepat dan mudah tanpa kebingungan atau frustasi. Yang ketiga adalah membangun citra merek, yaitu UI atau UX adalah wajah digital brand Anda. Seperti setelan jas yang rapi dengan meeting penting, desain yang profesional membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pengguna. Yang terakhir adalah meningkatkan aksibilitas, yaitu produk yang hebat adalah produk yang bisa digunakan oleh pengguna semua orang. UI atau UX yang inklusif membuka pintu lebih banyak pengguna, meningkatkan jangkauan dan dampak produk Anda. Baik, selanjutnya adalah apa itu Figma.
Figma adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh UI atau UX designer dalam membuat tampilan antarmuka untuk website ataupun aplikasi mobile. Figma dirancang untuk membantu penggunanya berkolaborasi dalam proyek secara efektif, memungkinkan untuk tim bekerja secara bersamaan dalam satu platform. Selain itu, Figma bersifat real-time di mana setiap perubahan yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis. Dikutip dari jurnal Suryaningsih dan kawan-kawan tahun 2020, Figma juga mendukung berbagai fitur canggih seperti prototyping interaktif, akses dan plugin, dan interaksi dengan ala desain lainnya, menjadikan pilihan utama bagi banyak desainer di seluruh dunia. Jadi kita akan membahas tentang perbedaan Figma dengan software yang lain. Berbeda dengan Adobe Photoshop, aplikasi Figma memudahkan beberapa desainer untuk berkolaborasi dan bekerja tim secara bersamaan dalam dokumen yang sama, serta dapat memberikan komentar, saran, bahkan mengubah rancangan desain yang ada dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan utama Figma di sini ada 5. Yang pertama, kolaborasi real time. Yang kedua, aksesibilitas berbasis cloud. Yang ketiga, fitur komunikasi terintegrasi. Dan keempat, kemudahan berbagi. Yang terakhir, kemudahan Adobe Photoshop. Figma menawarkan pendekatan yang modern. Jadi kesimpulannya, Figma bukan sekedar tools desain, tapi platform kolaborasi yang mengubah cara tim bekerja. Ini adalah masa depan desain workflow yang lebih efisien, terhubung, dan produktif. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah kelebihan dari Figma. Dalam kelebihan ini, saya mencantumkan 5 kelebihan. Yang pertama ada kolaborasi real time. Dalam kolaborasi ini, kita dapat mengerjakan suatu proyek dalam waktu secara bersamaan, namun dengan jarak yang berjauhan. Yang kedua ada fitur prototyping atau interaksi. Figma menyajikan fitur prototyping, memungkinkan desainer untuk menambah animasi dan transisi antar layar. Yang ketiga ada kemudahan penggunaan, user friendly dan memiliki library komponen. Yang keempat ada integrasi mudah. Figma dapat diintegrasikan dengan berbagai alat lain seperti Slack, Notion, Zeppelin, dan lainnya. Yang terakhir ada kemudahan penggunaan, kemampuan beroperasi pada berbagai sistem operasi atau perangkat tanpa memerlukan perubahan secara signifikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah merancang UI atau UX dengan Figma. Yang pertama adalah wireframing. Apa itu wireframe? Wireframing merupakan cara desainer UI atau UX membuat rancangan website maupun aplikasi pada level struktural. Tujuan dari wireframing ini yaitu untuk merancang struktur dan tata letak elemen-elemen UI tanpa terikat dengan desain visual seperti warna ataupun font. Wireframe umumnya berisi garis besar dari komponen utama seperti header, navigasi, konten, dan footer. Di Figma, wireframe biasanya dibuat dengan bentuk-bentuk dasar seperti kotak garis atau teks sederhana untuk menyusun alur dan posisi setiap elemen. Dengan wireframing, tim desain bisa fokus pada fungsionalitas dan struktur informasi. Yang kedua yang dilakukan adalah harus mengenai desain UI. Desain UI setelah wireframe selesai dan strukturnya disetujui, langkah selanjutnya adalah mendesain tampilan visual. Desain UI. Desain UI berfokus pada aspek estetika seperti pemilihan warna, tipografi, ikon, dan elemen garis yang mendukung identitas visual dari aplikasi atau website tersebut. Pada tahap ini, desain dibuat lebih menarik dan mudah digunakan, sehingga pengguna merasa nyaman. Di Figma, selain UI dibuat dengan alat-alat canggih yang memungkinkan desainer untuk menambah warna, bayangan, transisi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah prototyping dan animasi. Animasi dapat digunakan untuk membuat transisi halus antara halaman dan menentukan perilaku untuk tindakan seperti memperluas menu, menggeser antar halaman, atau membuka galeri. Manfaat prototyping yaitu uji coba awal, menyediakan cara untuk melihat bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk.
validasi konsep, memandu tim dan stakeholder melihat gambaran keseluruhan produk, efisiensi waktu dan biaya, mengidentifikasi masalah sejak awal sehingga mengurangi risiko perubahan besar di fase akhir. Animasi dalam prototyping sangat penting karena memberikan konteks yang jelas tentang bagaimana elemen-elemen pada layar bergerak atau berubah ketika penggunaan berinteraksi dengannya. Fungsi animasi yaitu feedback visual, mengarahkan fokus, menyediakan kesan alur yang mulus. Dan selanjutnya adalah uji coba atau user testing. User testing adalah proses pengujian produk digital dengan melibatkan penggunaan untuk mengetahui pengalaman mereka saat menggunakan produk tersebut. Beberapa tools yang populer untuk prototyping yaitu salah satunya adalah materi yang kita bahas yaitu Figma untuk desain UI dan prototyping. Langkah yang selanjutnya adalah revisi dan finalisasi. Revisi dan finalisasi desain merupakan bagian dari proses desain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas desain dan menciptakan desain final yang sesuai dengan tujuan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah fitur utama Figma yang mendukung UI dan UX. Yang pertama yaitu auto layout. Fitur ini untuk menyusun elemen secara dinamis. Fitur ini juga memiliki asisten yang bisa mengatur semua elemen desain Anda secara otomatis seperti magnet yang menata dengan presisi. Jadi Anda bisa fokus pada kreativitas dan membiarkan auto layout menangani konsistensi dan kerapian. Kemudian yang kedua adalah components dan variants. Fitur ini membuat elemen reusable dan variasinya, seperti memiliki perpustakaan desain hidup. Perubahan pada master komponen akan mengupdate semua turunannya, menghemat waktu dan menjaga konsistensi desain. Kemudian yang ketiga yaitu prototyping. Fitur ini menghubungkan elemen untuk simulasi interaksi. Prototyping di Figma seperti memberikan nafas kehidupan pada desain statis dengan kemampuan menghubungkan elemen dan mensimulasi interaksi, dan Anda dapat menciptakan preview yang nyata dari produk final. Kemudian yang terakhir yaitu version history. Fitur ini menyimpan riwayat perubahan untuk tracking. Setiap perubahan tersimpan, setiap iterasi terdokumentasi. Ini memberikan rasa aman untuk bereksperimen dengan desain karena Anda selalu bisa kembali ke versi sebelumnya, seperti memiliki backup desainer yang selalu menjaga setiap langkah kreasi Anda. Yang berikutnya yaitu praktik terbaik dalam desain UI dan UX Figma. Gunakan grid dan layout untuk konsistensi dan estetika yang baik. Nah, dalam pembuatan website itu ada yang namanya grid. Nah, grid itu akan mengatur bentuk website kita nantinya. Nah, yang kedua yaitu sederhanakan interaksi, fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif. Nah, gimana sih cara kita membuat user itu bisa nyaman dengan tampilan kita? Nah, pastikan kita membuat sesederhana mungkin supaya user itu tidak kelihatan ribet kita menggunakan desain kita. Nah, yang berikutnya yaitu perhatikan hierarki visual. Gunakan ukuran warna dan ruang untuk mengarahkan perhatian. Nah, buat desain itu semenarik mungkin dengan gunakan ukuran warna, ukuran font dan lain sebagainya yang baik. Yang keempat yaitu pertimbangan responsivitas. Nah, pastikan desain bisa bekerja di berbagai perangkat. Nah, pastikan desain itu bisa bekerja di perangkat misalnya ya desktop, tablet, dan mobile. Nah, pastikan tiga itu responsifnya bekerja dengan bagus. Nah, dengan begitu kita bisa menarik user untuk menggunakan desain kita. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh desain sederhana yang dibuat kelompok kami kemarin. Contoh sederhananya yaitu perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digital ini mempunyai 9 page
Untuk menu pertama yaitu menu login, ada menu register. Nah, pertama kali user akan langsung diarahkan ke menu login, dan ada lagi yaitu menu home. Setelah login, user akan diarahkan ke menu home. Dan berikutnya ada menu new arrival, menu premium, dan ada menu search. Nah, di sini saya membuat menu sidebar di bagian kiri, dan di bagian navbar saya menambahkan tombol search, sama ada di situ multibahasa. Di situ ada untuk profil, untuk melihat profil. Di page berikutnya yaitu page 7, 8, dan 9 ada page detail, ada page profil, dan detail book. Nah, di page profil ini kalian bisa melihat identitas profil kalian. Selanjutnya adalah tips and trick menggunakan Figma secara efektif. Yang pertama, menggunakan plugin. Plugin di Figma adalah alat tambahan bisa meningkatkan fungsi dan mempermudah proses desain. Banyak plugin yang tersedia untuk berbagai kebutuhan. Contohnya adalah Unsplash. Plugin ini memudahkan pengguna untuk mencari dan menambahkan gambar bebas, royalty, dan Unsplash langsung ke dalam desain. Yang kedua adalah pahami dan gunakan keyboard shortcut. Keyboard shortcut adalah menggunakan shortcut akan sangat menghemat waktu, terutama saat mengerjakan proyek besar. Contoh shortcut yang adalah T untuk menambah teks, A untuk artboard, yang ketiga ada R untuk membentuk persegi atau rectangle. Dan terakhir ada library komponen. Library komponen adalah kumpulan elemen desain yang dapat digunakan kembali dalam berbagai proyek. Misalnya, jika kamu membuat tombol, icon, atau elemen UI lain yang sering dipakai, kamu bisa menyimpannya sebagai komponen di library. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pentingnya UI atau UX. Kenapa penting? Karena sangat meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pengguna. Nah, sen antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX sangat krusial dalam menciptakan produk digital yang berhasil. UI yang menarik membuat pengguna nyaman secara visual, sedangkan UX yang baik memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan produk dengan mudah dan lancar. Yang kedua adalah Figma sebagai alat efektif mendukung desain UI atau UX yang kolaborasi interaktif dalam satu platform. Menjadi salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam industri desain karena kemampuan dalam kolaborasi real time dan fitur-fitur prototyping yang intuitif. Yang terakhir adalah pentingnya literasi. Desain UI UX adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pengulangan untuk hasil yang terbaik. Pemahaman mendalam tentang konsep UI UX, pemanfaatan tools desain, dan literasi teknologi menjadi bekal penting bagi para profesional di era digital. Literasi ini tidak hanya membantu dalam menciptakan produk yang lebih baik, tetapi juga mempermudah kolaborasi dan komunikasi dalam tim multidisiplin. Selain itu, literasi desain memungkinkan para profesional untuk mengakses tren terbaru, memahami preferensi pengguna, dan membuat keputusan berbasis data. Dan selanjutnya adalah quotes. Hidup itu ibarat desain, butuh kerjasama dan presisi. Setiap langkah perlu ditata, setiap detail harus diperhatikan. Seperti Figma, mendukung kolaborasi hidup pun lebih indah saat dijalani bersama dan setiap elemen saling melengkapi. Dan terakhir adalah referensi. Cukup. Terima kasih. Halo everyone, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang desain poster kita yang berjudul tentang perancangan UI dan UX dengan menggunakan Figma. Yang pertama yaitu wireframing. Wireframing adalah suatu kerangka dasar dalam perancangan desain web ataupun aplikasi. Selanjutnya ada desain UI. Desain UI adalah proses perancangan yang berfokus pada tata letak, warna, kontras, atau layout. Yang selanjutnya adalah prototype dan animasi, menciptakan simulasi untuk menguji pengalaman. Nah, prototype adalah alur kerja desain kita, serta animasi adalah perpindahan desain ke desain yang lain. Selanjutnya
Dan selanjutnya itu uji coba pengumpulan feedback untuk meningkatkan desain produk. Nah, di bagian keempat ini kita dapat melihat kekurangan dari sebuah desain kita. Nah, yang kelima yaitu revisi dan finalisasi, memperbaiki berdasarkan feedback dari pengguna tadi. Nah, dari pengguna tadi kita akan memperbaiki atau merevisi desain kita. Nah, yang selanjutnya kita dapat memfinalisasi setelah merevisi desain kita tersebut. Cukup sekian penjelasan tentang desain poster kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.